ketika mencari sumber pembelajaran mungkin nyantolnya ke blognya Kang Ditno, siapa tahu ya, karena memang yang namanya mesin pencari ini juga kita tidak tahu nanti ketika kita menemukan sesuatu itu akan masuk ke halaman manapun, algoritmanya Google itu memang unik sekali. Jadi kalau bisa dibilang ketika kita mencari informasi apapun, itu pun juga bisa bersumber ke blog, ke website, kemudian ke sosial media dan lain sebagainya. Nah, salah satunya ini yang kita bahas untuk malam hari ini adalah blog sebagai media pembelajaran. Nah, yang mau cek websitenya atau blognya Kang Ditno silakan ya. Tadi saya sudah menyampaikan juga bahwa blognya ini ditno76.com. Nanti bisa dibagikan juga ada apa saja sih di situ. Nah, boleh ya Kang Ditno ya nanti ya kita cerita tentang pemanfaatan blog ini sebagai media pembelajaran ya. Betul, betul Mas. Oke, ini kenapa sih memilih tema pendidikan ini Mas, Kang Ditno? Iya, jadi tadi ya karena saya sebagai seorang guru dan banyak juga rekan-rekan guru yang misalnya meminta ada tugas atau RPP gitu ya yang saya buat, daripada saya misalnya hanya kirim-kirim aja, kadang saya filenya juga di mana gitu ya, saya simpan di Google Drive ya, terus di upload ke blog. Akhirnya saya kasih linknya aja nih gitu ya, sekalian juga kita memperkenalkan blog kita kepada teman-teman guru. Terus tugas-tugas ya, tugas-tugas kepada siswa gitu. Kita kan kadang buat gitu tahun yang lalu gitu, terus mungkin laptop kita full ya memorinya, kemudian ada juga mungkin saya pernah sekali gitu ya laptopnya nggak bisa dibuka filenya sama sekali. Tapi beruntung saya masih menyimpannya di blog. Nah akhirnya file-file yang dulu sempat hilang ya udah kita download lagi aja dari blog gitu ya, di Google Drive-nya. Sekarang akhirnya ya udah disimpan kayak penyimpanan aja gitu di blog itu kayak gitu Mas Ferry. Jadi memang salah satu manfaat di blog ini adalah mendokumentasikan apa yang pernah kita share ya. Iya betul betul. Mumpung ide-ide yang kita bagikan itu belum hilang, kita juga bisa mengabadikan di blog ya. Karena seperti definisinya sendiri, memang blog ini adalah sekumpulan catatan ya. Catatan bisa berupa teks, bisa berupa video, kemudian audio dan lain sebagainya di Bapak Ibu. Nah, nanti yang juga saat ini punya blog ya, boleh nanti bisa di-share di kolom chat ya, sebagai apa untuk blognya, apakah saat ini juga dimanfaatkan untuk media pembelajaran atau berbagi informasi atau bahkan mencari cuan dari blog ya. Nah, nanti Kang Dino juga ngasih sedikit pengalamannya juga, mulai dari menulis blog sampai dengan bisa jalan-jalan, bisa diundang oleh berbagai brands juga. Nah, nanti Bapak Ibu jangan sampai terlewat karena kita sampai dengan 8:30 nanti kita akan membahas blog sebagai media pembelajaran. Terutama ini untuk pemanfaatan Bapak Ibu di sekolah ya, atau di instansi Bapak Ibu, di mana tempat Bapak Ibu mengajar, ini bisa dimanfaatkan terutama untuk yang memang aktivitasnya sehari-hari juga memberikan pembelajaran kepada anak didik tentunya. Baik, Kang Dito boleh mulai disampaikan materinya? Monggo, akan saya berikan waktunya. Ya, terima kasih Mas Ferry atas waktunya. Saya akan langsung share screen ya untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu dimanapun berada. Di sini banyak sekali guru dari SD, SMP, SMA, SMK, kemudian juga ada yang umum juga karena linknya saya dan tim dari Perpus kita ini dibagikan ke berbagai media sosial, dan alhamdulillah hari ini sangat ramai, ada 100 lebih ya, 118 peserta yang ikut kegiatan ini. Nah, pada malam hari ini saya akan sharing tentang memanfaatkan blog untuk media pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan dulu, ini biodata saya. Saya guru SMP Negeri 1 Gabus Wetan. Kebetulan saya mengajar pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial,
Selain sebagai guru, saya juga sehari-hari sebagai seorang blogger, YouTuber, dan juga narasumber berbagai kegiatan seperti Makin Cakap Digital dan lain sebagainya. Blog saya di didno76.com. Instagram saya didno76, emailnya bisa di kangdidno76@gmail.com. Barangkali nanti rekan-rekan ada yang mau bertanya-tanya tentang dunia perblogeran untuk guru atau mungkin untuk mendapatkan penghasilan lain dari blog, bisa tanya-tanya melalui Instagram atau di email saya. Ya, baik, sebelum saya masuk ke dunia perblogeran, saya sekilas mengungkapkan data pengguna internet di Indonesia saat ini. Ini berdasarkan data dari We Are Social Februari 2022 yang lalu. Populasi penduduk Indonesia tahun lalu ya 277,7 juta jiwa. Kemudian pengguna ponselnya ini melebihi dari jumlah populasi yang ada di Indonesia, yakni 370,1 juta pengguna atau ponsel yang digunakan. Hal ini tentu tidak aneh karena setiap orang mungkin bisa memiliki lebih dari satu perangkat ponsel. Kemudian pengguna internet ini di tahun 2022 ini Februari ya mencapai 204,7 juta. Artinya waktu saya dulu misalnya SMP itu hanya sebagian kecil saja yang menggunakan internet, tapi semenjak dunia digital atau internet masuk ke pelosok daerah ini sampai saat ini mencapai 204,7 juta. Sementara itu pengguna media sosial ada Facebook, kemudian Instagram, TikTok dan lain sebagainya di Indonesia ini mencapai 191,4 juta. Luar biasa ini pengguna media sosial di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke blog. Sebenarnya blog itu tadi sudah sekilas dijelaskan sama Mas Ferry. Pengertian blog sendiri adalah salah satu jenis website yang kontennya berisi pemikiran satu atau beberapa penulis dan memiliki urutan posting secara kronologis dari konten terbaru ke konten terlama. Tadi sudah dijelaskan sekilas juga sama Mas Ferry bahwa di dalamnya bukan hanya sebatas tulisan, bisa berisi gambar, suara, video. Bahkan kita nanti seorang guru bisa memanfaatkan game online atau kuis secara online melalui website atau blog tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah penyedia layanan blog. Bapak dan Ibu, banyak sekali sebenarnya penyedia layanan blog. Ini hanya beberapa saja yang poin penting-pentingnya saja. Blog yang penyedia layanan blog di Indonesia itu ada Kompasiana, ada Gurusiana. Sementara untuk penyedia layanan blog dari luar negeri seperti Blogger, WordPress, Weebly, Wix, Joomla dan lain-lain sebenarnya masih banyak sekali. Beberapa platform ini memiliki tentu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bapak dan Ibu, sebelum misalnya membuat blog, tentu kita memiliki tujuan. Tujuan membuat blog itu untuk apa sebenarnya gitu ya. Ada yang misalnya hanya untuk have fun. Saya juga waktu pertama kali membuat blog itu kayaknya seneng banget gitu. Saya sudah punya blog gitu ya. Dulu cita-cita pengen bikin blog aja kayaknya gimana caranya. Tapi semenjak internet itu lebih murah dan sampai ke pelosok desa, akhirnya saya belajar dari dengan googling saja, dengan ya bermodalkan internet gratisan itu gitu ya. Akhirnya kita bisa membuat blog. Nah, blog yang saya pelajari beberapa sudah saya gunakan platformnya, ada Blogger, ada WordPress, Wix dan lain sebagainya. Ya, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kembali lagi ke kebiasaan kita. Mungkin yang rekan-rekan sudah menggunakan WordPress ya silahkan menggunakan WordPress, yang menggunakan Blogger silahkan menggunakan Blogger, menggunakan Kompasiana atau Gurusiana silahkan menggunakan masing-masing layanan blog tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kategorinya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kan kita tentu punya niat, punya tujuan,
kita tuh punya blog untuk apa sih sebenarnya? Kalau Bapak dan Ibu tentu dalam Bapak dan Ibu guru tentu dalam membuat blog itu untuk kegiatan pendidikan. Selain pendidikan sebenarnya ada banyak sekali. Tadi saya sudah jelaskan sama Mas Ferry sekilas bahwa dulu saya senang dengan yang namanya blog gadget dan teknologi gitu ya. Tapi di tengah perjalanan akhirnya saya memilih lebih ke pendidikan karena satu saya mengajar dan kedua tadi bisa dimanfaatkan untuk pelajar juga, siswa-siswa kami di sekolah, juga untuk pelajar di sekolah lain yang ingin belajar misalnya tentang ada rangkuman, buku dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk layanan tersebut. Kemudian ada juga hiburan, Bapak dan Ibu yang senang dengan dunia hiburan silahkan buat blog tentang hiburan. Kemudian bisa juga kesehatan ya, yang hobi misalnya saya senang buat ramuan-ramuan atau berbagi tentang ilmu kesehatan yang pernah saya dapatkan di tempat kuliah atau mungkin di waktu selama Tapi nanti masuk lagi ke pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian ada yang suka juga dengan dunia olahraga, silahkan rekan-rekan membuat blognya tentu dengan kategori olahraga. Ada agama, wisata, nah ini rekan-rekan yang sering jalan-jalan bisa juga memanfaatkan blog untuk menulis catatan perjalanan wisatanya. Jadi selain blog yang saya miliki sebenarnya di no76.com, kemudian ada mgmpips.indramayu.com, kemudian ada juga misalnya perlu piknik, bloggermangga.com, itu beberapa blog yang saya miliki dan kategorinya beda-beda gitu ya. Yang satu yang perlu piknik.com itu ke wisata. Yang khusus edukasi misalnya mgmpips.indramayu.com itu khusus edukasi. Yang di No76 ini masih ada sisa-sisa lah ya. Misalnya saya senang dengan gadget dan teknologinya. Kemudian ada juga dengan gaya hidup ya. Gaya hidup juga bisa ditulis di blog. Ada yang suka dengan otomotif, misalnya suka dengan sepeda motor, mobil dan lain sebagainya, bisa ditulis di situ. Kemudian ada juga kategori blog unik dan seru. Itu yang hal-hal yang unik di dunia, baik di Indonesia atau di luar negeri, bisa dituliskan di kategori blog unik dan seru. Kemudian yang lainnya adalah misalnya ini tentang pengasuhan anak. Di sini juga ada mungkin guru TK, SD gitu ya, PAUD. Nah ini bisa ditulis karena blog ini kayak kita semacam bercerita tentang pengalaman, apa yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar dan lain sebagainya menjadi satu di tulisan tersebut. Mungkin hal-hal yang belum pernah dialami oleh orang lain kita alami, dan bagaimana cara memecahkan permasalahan-permasalahan tentang pengasuhan anak bisa ditulis di blog. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana blog sebagai media pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu yang sebagai guru, ada beberapa media blog ini digunakan untuk media pembelajaran. Yang pertama adalah saya memanfaatkan blog itu untuk rangkuman pelajaran. Ini ternyata rangkuman pelajaran bisa bermanfaat terutama waktu kemarin pandemi. Ada sedikit cerita saya pengalaman blog ini, ada cerita dari salah satu rekan yang dia terkena COVID pada saat pandemi melanda gitu. Terus apa yang dia lakukan, karena semua laptop dan barang-barang untuk kegiatan pembelajaran daring hanya yang bisa dibawa itu hanya handphone saja gitu. Akhirnya sang ibu guru ini kemudian membagikan rangkuman-rangkuman dari blog saya ke murid-muridnya. Di salah satu kesempatan dia WA ke saya, Pak Dino terima kasih sekali, rangkuman dari blognya Pak Dino saya manfaatkan untuk belajar para siswa saat pandemi, pada saat saya sedang sakit, terbaring sakit, atau saya berada di rumah sakit untuk penyembuhan COVID-19. Saya sendiri rasanya bahagia, seneng, ada campur sedih gitu ya dengan kejadian-kejadian seperti ini. Nah, itu salah satu contoh konten di blog untuk media pembelajaran. Yang kedua, ini contohnya adalah kumpulan soal. Bapak dan Ibu punya, saya yakin kalau kurikulum yang 2013 ada kumpulan penilaian harian. Nah, untuk yang kurikulum merdeka ini mungkin namanya kan sumatif gitu. Ada sumatif tengah semester, ada sumatif akhir semester ya.
Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu untuk menulis kumpulan soal. Misalnya kumpulan soal sumatif. Kita pernah memberikan soal tersebut kepada siswa kita. Nanti untuk tahun berikutnya itu bisa dimanfaatkan lagi. Barangkali file yang ada di laptop kita hilang, itu bisa dimanfaatkan kembali. Ini beberapa contoh yang saya pernah tulis tentang kumpulan soal. Kemudian yang berikutnya adalah soal online. Nah, soal online ini pada saat pandemi terus terang di blog saya itu pernah per hari sampai 100.000 orang yang mengerjakan soal online. Kenapa? Mungkin salah satunya adalah di soal online ini siswa bisa melihat nilainya, kemudian bisa dimanfaatkan oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Jadi soal online misalnya ini IPS kelas 7 semester 2. Nah, itu dibagikan juga bukan hanya saya kepada murid saya, tetapi juga dibagikan oleh guru-guru IPS di seluruh Indonesia. Hingga viewernya itu otomatis meningkat pesat pada saat pandemi. Kemudian yang berikutnya adalah perangkat pembelajaran. Yang namanya RPP, silabus, kemudian program semester, program tahunan, itu pasti dibutuhkan pada setiap awal tahun pelajaran atau pada saat pergantian semester. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang punya silabus RPP kita pada tahun ini, silakan dimasukkan ke blog Bapak dan Ibu. Selain bisa dimanfaatkan oleh kita nanti tahun depan, juga ternyata bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan kita yang membutuhkan. Maaf, bukan berarti guru-guru hanya copy paste aja. Saya pernah menemukan ada guru-guru yang memang sudah senior gitu, yang Pak, saya tuh hanya tinggal 1 tahun lagi. Saya kalau misalnya buat sendiri kayaknya agak-agak kesulitan, karena selain saya gaptek dan lain sebagainya gitu, karena saya sudah tua dan matanya kurang, misalnya penglihatannya kurang jelas gitu dan lain sebagainya. Akhirnya saya minta atau download dari blognya Pak Dino. Silakan. Jadi ini bisa bermanfaat, kita sharing juga untuk rekan-rekan guru dimanapun berada. Kemudian yang berikutnya adalah konten di blog yang bisa kita unggah atau buat. Contohnya adalah LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini bisa dimanfaatkan. Contohnya di sini ada yang guru SD, guru SMP. Pasti setiap kegiatan pembelajaran itu ada yang namanya LKPD. Silahkan Bapak dan Ibu buat dan diupload. Kalau saya saat ini, jadi untuk filenya sendiri saya upload ke Google Drive. Google Drive-nya, karena Bapak dan Ibu guru yang sekarang sudah memiliki akun belajar.id, ini bisa dimanfaatkan karena penyimpanannya ternyata bisa sampai 1 tera ya. 1 tera itu kan ya 1000 GB, lumayan besar. Kalau yang akun Gmail biasa itu hanya 15 GB. Jadi ini bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu untuk menyimpan file. Jadi yang akun belajar ID ini, kalau kita punya laptop misalnya yang kapasitasnya hanya 256 GB, sebaiknya dipindahkan saja ke akun belajar ID. Tapi jangan lupa username sama passwordnya itu jangan sampai lupa, sehingga kalau lupa ya udah hilang semua. Tapi kalau misalnya kita tidak lupa dan masih bisa menyimpan, itu ternyata bisa sampai 1 terabyte. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Kemudian konten di blog juga bisa kita isi dengan yang namanya game atau kuis online. Ada beberapa yang pernah saya buat, diantaranya adalah game drag and drop. Jadi anak-anak tinggal menarik gitu ya, seret kemudian tempatkan atau lepaskan, atau juga bisa menggunakan word wall ya, website yang menyediakan kuis-kuis banyak pilihannya ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan dan bisa dibuat kontennya di blog kita. Jadi ada game drag and drop, ada kuis dan lain sebagainya, bisa kita manfaatkan atau bisa kita tulis di blog kita. Dan suatu saat kita bagikan kepada siswa kita, atau bisa dimanfaatkan oleh guru-guru yang lain di seluruh Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah konten yang bisa kita tulis, ada tugas-tugas. Nah, Bapak dan Ibu punya tugas, tapi kadang kita sebenarnya sih sudah ditulis dulu, sudah diposting dulu di blog, tapi
kita kadang kan ya namanya guru kadang sewaktu-waktu ada kegiatan, misalnya kegiatan harus tugas misalnya keluar dari sekolah untuk misalnya kegiatan diklat atau lain sebagainya. Dan daripada kita tidak memberikan materi atau tugas, mendingan tugas-tugasnya ini kita tulis di blog dan di-share pada malam sebelumnya, atau pada saat misalnya anak-anak ditugaskan di sekolah, mungkin ada yang mencatat atau tidak, kemudian kita malamnya di-share lagi ke mereka supaya diingatkan kembali untuk mengerjakan tugas tersebut. Kemudian bisa juga untuk metode pembelajaran, informasi pendidikan, pengalaman mengajar, dan lain sebagainya. Itu konten yang bisa dilakukan di blog Bapak dan Ibu yang akan membuat blog untuk pendidikan. Nah, sekarang selain blog itu tadi ya untuk sharing materi dan lain sebagainya, ternyata blog juga bisa untuk mendapatkan cuan atau mendapatkan uang dari dunia blog. Saya sendiri kebetulan memiliki beberapa platform yang untuk menghasilkan uang selain Google AdSense. Misalnya ada MGID, kemudian ada Galaxian, kemudian ada beberapa platform yang saya manfaatkan. Dari situ akhirnya kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Bukan bermaksud ria, tapi ini sekedar motivasi kepada Bapak dan Ibu. Setiap bulan saya mendapatkan lebih dari 1,3 juta rupiah ya. Mungkin sewaktu-waktu kalau lagi rame bisa mencapai, paling rame saya tuh pernah dapat 25 juta gitu ya sebulan itu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk Bapak dan Ibu untuk mendapatkan penghasilan. Nah, peluang mendapatkan cuan selain ngeblog ini sebenarnya ada banyak di dunia internet. Ini ada saya tulis beberapa saja contohnya. Yang pertama adalah membuat blog atau website. Kalau sudah mahir, Bapak dan Ibu bisa jualan tuh, jualan blog atau website. Saya sendiri sering juga ya menjual website, misalnya website jual beli gitu ya. Itu saya jual 750.000 sudah termasuk domain gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh kita. Misalnya Bapak dan Ibu yang punya usaha atau mau jual beli online, tapi nggak tahu nih caranya gimana, Pak bisa bikinin nggak website jual beli online secara praktis gitu? Bisa, insya Allah, dan harganya terjangkau. Nah, itu ada salah satu cara mendapatkan penghasilan dari selain ngeblog. Kemudian penulis artikel di dunia maya seperti sekarang ini, kita Bapak dan Ibu guru yang paginya ke sekolah, malamnya bisa memanfaatkan untuk menulis artikel. Ada banyak di dunia internet ini, kita bisa mendapatkan penghasilan. Kalau misalnya seperti saya sendiri, kalau sekarang minimal ya ada artikel yang placement itu udah tinggal nyimpen aja tulisannya, jadi tinggal posting aja di blog kita. Itu minimal 150.000 kita dapatkan untuk satu kali satu artikel. Kalau misalnya kita buat sendiri artikelnya itu bisa sampai jutaan harganya, bisa 1,5, 1,2 gitu, tergantung brand yang dimaksud gitu. Kemudian sebagai YouTuber, Bapak dan Ibu sekarang zamannya sudah canggih, bisa memanfaatkan. Saya sendiri untuk bikin video itu tidak perlu, misalnya kalau misalnya Bapak dan Ibu kesulitan menggunakan laptop atau aplikasi-aplikasi, sekarang bisa memanfaatkan handphone untuk membuat video pembelajaran. Saya sendiri buat video pembelajaran di YouTube saya atau YouTube sekolah itu hanya menggunakan handphone saja. Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi baik yang berbayar atau gratisan di dunia internet. Kemudian membuat online shop ya, toko online. Nah, ini salah satu untuk mendapatkan penghasilan selain ngeblog. Kemudian membuat logo, desain, font dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah afiliasi. Sekarang Bapak dan Ibu untuk mendapatkan penghasilan tambahan bisa juga ya. Ada afiliasi-afiliasi seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Kita hanya bagi-bagikan link. Kalau ada yang beli dari link tersebut, kita bisa mendapatkan uang. Nah, itu contohnya saja ya. Sekarang ini contoh pengalaman menyenangkan saya pada saat menjadi blogger ya. Jadi beberapa kali saya mendapatkan beberapa penghargaan dari yang dari yang membuat tulisan yang bisa mendapatkan
hadiah seperti handphone, laptop, kemudian tablet, sampai saya paling menyenangkan waktu itu adalah saya mendapatkan satu ekor sapi dan tablet iPad waktu itu. Kemudian bisa juga diajak jalan-jalan ke berbagai daerah di Indonesia seperti Bali, Belitung, Purwakarta dan lain sebagainya, itu dari blog. Nah, sekarang cara membuat blognya sendiri, mungkin Bapak dan Ibu, saya langsung praktekkan saja cara membuat blog. Jadi Bapak dan Ibu bisa masuk ke blogger.com. Ini di sini ada blogger.com. Nah, kemudian karena saya ini sudah ada beberapa blog, jadi saya hanya sekilas saja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa tanyakan ke saya dan insya Allah akan saya balas. Kemudian pilih nama untuk blog. Contohnya di sini misalnya blog saya tentang olahraga gitu ya. Boleh olahraga dan seni misalnya. Ini contoh saja. Klik berikutnya, nama blognya apa? Kalau kita pilih saja, ada yang mungkin juga nama sendiri sebagai personal branding, ada juga misalnya olahraga dan seni. Misal ini saya supaya langsung praktek. Kalau misalnya ini di sininya ada alamat blog ini tidak tersedia, maka kita harus nyari yang lainnya. Nah, kita harus mencari nama blog misalnya yang belum ada, belum tersedia, sehingga kita bisa menggunakan blog ini untuk pembelajaran. Tadi kita mau buat blog tentang dunia olahraga. Coba saya buat dunia olahraga. Nah, kalau sudah alamat blog ini tersedia, maka tekan simpan karena ada satunya. Kemudian kita buat postingan baru. Di sini ada klik postingan. Misalnya contoh saja ini ya. Contoh kita ambil dari Google misalnya sepak bola. Contoh ini, contoh saja. Misalnya hari ini ada pertandingan. Nah, kita ambil gambarnya. Kalau kita mengambil gambar dari blog atau website orang lain, kita simpan. Kemudian jangan lupa kita kredit atau kita berikan sumbernya. Ini contoh. Kemudian di sini kita upload dari komputer, kemudian pilih file, kita download, nah sekarang kita upload ya, kemudian pilih gambarnya, kemudian misalnya ini bisa diatur kecil, sedang, sangat besar. Nah, ini jangan lupa karena kita ngambilnya dari Tribun, maka ini misalnya tim kesebelasan Indonesia dari sumber ya, bisa diketik sumber di sini Tribun News.com. Nah, kemudian kita isi di sini, ketik saja misalnya kesebelasan Indonesia bla 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 gitu ya. Nah, ini anggap saja Bapak dan Ibu bikin artikelnya. Kalau saya bikin artikel, bikin satu paragraf, nanti pakai ini nih, siapkan batas postingan. Nah, di sini ada beberapa fitur, diantaranya adalah ini tampilan menulis, maka akan seperti ini. Nanti tapi kalau tampilan HTML, lihat hasilnya seperti ini. Kita kembali lagi ke sebelah sini, alihkan. Kemudian di sini ada urungkan, ada ulangi, ada jenis font, ini ada ukuran font,
ada paragrafnya kita ada macam-macam ya. Kemudian ini tebalkan, huruf tebal, miring, garis bawah, kemudian coret, warna teks. Jadi warna teksnya kita bisa ubah. Kemudian ini warna latar belakang, kemudian sisipkan link, ada sisipkan gambar, sisipkan video, kemudian bisa masukkan sisipkan karakter. Kemudian ini bisa rata kanan, rata kiri, rata kanan dan kiri. Kemudian ada juga kita tambahkan inden, kurangi inden, daftar bergulir, daftar nomor, ada juga kutipan teks. Tadi sisipkan batas postingan itu kalau misalnya Bapak dan Ibu sering melihat misalnya baca selengkapnya. Nah, itu pakainya yang sisipkan batas postingan. Kemudian jangan lupa di sini kita atur juga labelnya. Misalnya ini karena label tentang olahraga ya. Bapak dan Ibu yang suka dengan olahraga silakan diisi labelnya tentang olahraga. Karena misalnya ini sepak bola gitu, sepak bola gitu. Nah, kemudian ini dipublikasikan pada apakah otomatis di sini ya atau nanti kita pilih tanggalnya. Ini bisa diatur. Misalnya saya mau publikasikannya besok gitu. Ini bisa diatur untuk besok. Kemudian linknya ini bisa diubah juga. Kalau misalnya saya nggak mau linknya sepak bola karena ada pesanan saya minta tim kesebelasan tertentu gitu, maka kita kliknya permaling khusus. Ini nanti bisa diketik sendiri sesuai pesanan. Nah, setelah selesai semua kita publikasikan. Ini contoh saja Bapak dan Ibu nanti silahkan buat blog sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Ini hanya contoh saja. Publikasikan postingan ini, kemudian tekan konfirmasi. Nah, sekarang ingin lihat ya, kita lihat hasilnya seperti apa, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini blog kita sudah jadi. Ini sederhana sekali untuk pembuatan blog ya, Bapak dan Ibu. Ternyata membuat blog itu tidak susah, hanya mungkin beberapa menit saja sudah selesai. Cuman kalau misalnya ingin merubah tampilan Pak, mengubah tampilannya seperti Pak Didno atau apa, ya silakan. Nanti kita bisa belajar di lain waktu atau bisa menghubungi saya. Kemudian bagaimana mendapatkan uang dari internet dengan Google AdSense? Kemarin juga alhamdulillah ada yang tanya melalui WA gitu. Pak, saya baru daftar, udah dapat persetujuan bahwa blog saya disetujui gitu. Bagaimana cara mengaturnya? Ya alhamdulillah diatur dari mulai awal sampai selesai keluar iklannya gitu ya. Ada kebanggaan tersendiri. Saya juga ada beberapa rekan-rekan guru di Indramayu yang alhamdulillah sudah berhasil, bahkan penghasilannya lebih dari saya. Saya tapi tidak pernah iri karena rezeki itu sudah dibagi oleh Sang Maha Pencipta. Jadi rekan-rekan jangan sampai wah nanti kesaingan nih gitu ya. Enggak. Yang namanya rezeki pokoknya Allah sudah mengatur rezeki kita masing-masing. Yang penting kita berbagi, niatnya Allah akan memberikan rezeki dari caranya sendiri gitu, cara yang lain. Nah, itu untuk membuat blog. Sekilas walaupun mungkin ini singkat, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Karena tadi banyak sekali chat yang saya dari SD dari SMP, kemudian dari SMA, SMK gitu. Saya berikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perpus kita dan rekan-rekan guru, APEPSI dan lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin itu dulu sementara Mas Ferry, nanti kita sambung dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Dito, terima kasih sekali untuk pemaparan materinya. Luar biasa sekali ini menjadi lebih istilahnya bagi yang sedang memulai ini adalah sebuah awalan. Tapi bagi yang sudah jalan ini adalah sebuah hal-hal yang bisa ditingkatkan kembali seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang saat ini juga sudah memanfaatkan blog sebagai salah satu media pembelajaran, ini nanti bisa diisi dengan konten-konten positif yang bisa dibagikan ya, tentu saja dengan anak didik kita yang ada di sekolah tentu saja. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya ataupun ingin menyapa Kang Didno pun juga diperbolehkan, silakan di kolom chat ataupun juga bisa raise hand. Dan nanti juga saya akan ada sedikit informasi terkait dengan
pendidikan pun, di sekolah pun nanti juga kami akan sampaikan bahwa perpus kita ini tidak hanya menjadi salah satu kegiatan webinar saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pun juga bisa memanfaatkan aplikasi perpus kita sebagai salah satu perpustakaan digital untuk media pembelajaran juga di sekolah tentu saja. Dan perpustakaan digital dari perpus kita ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai perpustakaan digital dengan konten-konten e-book yang bisa menunjang untuk kegiatan pembelajaran, mulai dari buku pelajaran, kemudian juga buku-buku bacaan perpustakaan umum dan lain sebagainya yang nanti bisa diakses melalui aplikasi perpus kita. Nah, kami juga mengajak Bapak Ibu untuk bisa melakukan trial atau uji coba perpus kita ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengunjungi halaman perpus kita di perpuskita.id, kemudian nanti di sana bisa sign up ataupun mendaftarkan diri untuk sekolahnya untuk bisa mengakses layanan perpus kita. Jadi Bapak Ibu bisa register ya di perpuskita.id, kemudian nanti di sana bisa klik coba sekarang, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengisi untuk data sekolahnya mulai dari alamat, nama perpustakaan, kemudian juga untuk sekolahnya di mana. Kemudian manfaatnya apa Bapak Ibu? Nah, manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan penggunaan perpus kita ya. Ini yang pertama adalah menaikkan reputasi sekolah, kemudian mendukung digitalisasi pendidikan, kemudian juga mendukung pembelajaran interaktif berbasis digital, kemudian juga bisa meningkatkan efisiensi biaya pengelolaan perpustakaan. Kemudian yang berikutnya adalah memaksimalkan serapan anggaran pendidikan tentu saja. Nah, Bapak Ibu silakan nanti ya. Jika saat ini Bapak Ibu juga tertarik, nanti bisa langsung mengunjungi halamannya di perpuskita.id ya. Dan nanti juga Bapak Ibu yang hadir pada Perpuskita Talk hari ini semua akan diberikan kesempatan untuk bisa mengakses Perpuskita secara gratis tentu saja. Baik, itu sedikit penyampaian tentang perpustakaan digital dari Perpus kita. Nah, ini sudah ada yang tanya juga yang ada di kolom komentar. Selamat malam untuk ini Bapak siapa ini? Oh, Ibu Tati. Selamat malam Ibu Tati. Kang Ditno, apakah efektif menggunakan blog dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Bagaimana peranan blog dalam mendukung proses pembelajaran? Siap. Kemudian disimpan dulu ini pertanyaannya. Saya akan baca lagi pertanyaan berikutnya dari Pak Didi Budiarto. Bagaimana cara membuat artikel yang menarik dan bisa dikunjungi oleh pembaca? Terima kasih Pak Didi. Kemudian satu lagi dari Ibu Dwi Puji Lestari. Saya sudah coba daftar perpusita untuk sekolah. Cara peminjaman buku kepada siswa bagaimana caranya? Baik, Ibu Dwi nanti akan kami jawab ya. Yang pertama ini Kang Ditno bisa menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan Ibu Tati dan juga Pak Didi. Silahkan Kang Ditno. Baik, terima kasih Mas Ferry. Saya akan jawab pertanyaan dari Ibu Tati Heriati ya. Blog bagaimana, apakah efektif menggunakan blog dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Bagaimana peran blog dalam mendukung proses pembelajaran? Saya pernah uji coba dengan murid-murid saya. Memang ada beberapa kendala ya, yang kalau tinggal di daerah itu yang pertama ada kendala sinyal, kemudian kendala perangkat ya, dan kendala dari kitanya sendiri. Kadang mungkin yang namanya guru ada kesibukan-kesibukan. Tapi di sini saya pernah mencoba untuk kalau setiap ada tugas saya berikan kepada siswa dan isi blognya tersebut atau misalnya apa yang kita berikan ke siswa itu misalnya berisi pertama ada materinya, kemudian ada kuisnya. Saya tanya itu ternyata mereka lebih antusias atau lebih menarik dibandingkan kita misalnya hanya tugas ditulis kemudian nanti besok kerjakan gitu. Itu tidak antusias mereka. Tapi kalau pada saat ada materinya, ada kuisnya atau game-game yang seru, itu mereka otomatis hampir seluruhnya mengerjakan. Jadi ini tentu saja bisa mendukung proses pembelajaran dan juga meningkatkan kualitas pendidikan.
Jadi kita tuh ajak mereka, para siswa ini, untuk belajar bersama, terutama yang sudah memiliki blog dan memanfaatkan blog ini untuk pendidikan. Itu yang pertama dari Ibu Tati. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat artikel yang menarik dan bisa dikunjungi oleh pembaca. Artikel yang menarik, menurut saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau garis bawahi, bahwa artikel yang menarik itu pertama tentu orang penasaran dengan hal yang sedang tren saat ini. Contoh, saat ini kita di berbagai daerah sedang menggunakan kurikulum merdeka. Maka buatlah artikel, tulisan, tugas-tugas atau yang berbau atau berhubungan dengan kurikulum merdeka. Maka orang secara tidak langsung akan mencari di Google itu hal-hal yang berbau dengan kurikulum merdeka, dari implementasinya dan lain sebagainya. Pokoknya itu mereka akan mencari tahu, ya. Nah, bagaimana supaya Google ini, tulisan kita bisa dicari di Google? Ini ini sedikit ilmu SEO atau Search Engine Optimization yang dasar sekali. Yang pertama adalah judul dari tulisan atau artikel kitanya. Jadi misalnya yang sedang tren ini apa gitu. Misalnya tadi kurikulum merdeka, berarti kita harus ada judul itu tentang kurikulum merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, gambar yang kita upload ke blog tersebut berhubungan dengan kurikulum merdeka. Artinya gambarnya tadi seperti tadi. Kalau kita menggunakan gambar pelajar atau apa, itu sudah biasa. Tapi gambar yang kita akan unggah ke artikel kita itu harus di-rename dulu atau diubah namanya dulu menjadi yang kita inginkan adalah tentang kurikulum merdeka. Berarti kita ubah si gambar, misalnya ada IMG 001 gitu, kita ubah jadi misalnya kurikulum merdeka. Insya Allah itu di pencarian di Google akan berdampak di pencarian di Google. Search Engine Optimization-nya biasanya akan lebih mengena. Itu yang kedua. Yang ketiga, artikel atau kata kunci, maksud saya kata kunci yang ingin dicari itu sebisa mungkin ditempatkan di paragraf 1, 2, paling jauh itu di 3. Tapi yang biasanya itu rekan-rekan blogger yang sudah berpengalaman pasti ditempatkan di paragraf pertama. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita juga menempatkan tadi ada kategori. Nah, kategori juga ini secara tidak langsung akan memberikan ya istilahnya penguat untuk tulisan kita atau artikel ini bisa terindeks di mesin pencari. Jadi itu yang pertama. Jadi dasar-dasar tentang SEO. Kemudian hal yang menarik lagi adalah tentu kita ajak interaktif pembaca, atau kita juga untuk menarik pembaca itu sekali-kali kita share ke media sosial, misalnya Facebook, Instagram gitu ya, atau di Instagram kita di profilnya itu kita isi gitu, atau kita tulis juga di WA kita atau WhatsApp kita, kemudian silakan baca artikel ini gitu ya. Itu membuat tulisan kita ini menjadi dikenal atau minimal dibagikan ke teman-teman dan orang lain bisa membaca atau melihat artikel atau blog kita. Kemudian selain tadi ya di media sosial, kita juga di-share juga ke WA. Tapi ingat di WA itu ya kita ada sedikit ya, ada orang yang bosen lagi-lagi Pak Dino nge-share-nya ini. Bosan itu kalau misalnya orang menganggap kita tuh kayak nyepam saja situ. Tapi kalau misalnya yang kita berikan itu ternyata bermanfaat, misalnya ya tadi kita share-nya masalah RPP atau apa ke teman-teman guru, pasti mereka senang. Bukannya akan marah ke kita gitu, tapi mereka akan senang, terima kasih Pak gitu ya. Jawabannya pasti seperti itu. Nah, itu cara-cara yang saya lakukan bagaimana cara membuat artikel yang menarik tadi ya, harus up to date lah ya, kita mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ada juga artikel-artikel yang istilahnya tuh evergreen selamanya gitu ya. Kalau misalnya kita nyari kurikulum gitu ya, misalnya kurikulum merdeka, pasti sampai kurikulum merdeka ini selesai
atau ganti lagi dengan kurikulum yang baru lagi, maka biasanya ini masih dapat digunakan sampai beberapa tahun gitu. Atau juga bisa dimanfaatkan untuk apa sih, kayak perbandingan-perbandingan kurikulum dan lain sebagainya. Itu mungkin Pak Didik Budiarto jawaban saya. Mas Ferry, terima kasih. Silakan. Ya, semoga terjawab ya Pak Didi, dan juga tadi ada yang sudah bergabung juga sebelum Pak Didi tadi menjawab untuk pertanyaan Ibu Dewi ya, Ibu Tati ya, Ibu Tati dan Pak Didi. Terima kasih Pak Didi dan Ibu Tati. Berikutnya ini ada yang sudah bergabung lagi. Terima kasih untuk Ibu Dwi. Tutorial untuk akses Perpuskitanya sudah saya share Ibu Dwi ya. Nanti apabila masih ingin mendapatkan informasinya bisa akses ke channel YouTube-nya Perpuskita. Nanti ada di sana ya untuk tutorial penggunaan aplikasi Perpuskitanya. Kemudian apabila terkendala juga atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan Perpuskita, silahkan layanan Perpuskita Care di 0811 2545 333, siap membantu Ibu Dwi Puji Lestari. Kemudian dari Ibu Umi Septika Darman, selamat malam ini untuk Ibu Umi. Bagaimana cara membuat anak gemar membaca? Kemudian pertanyaan berikutnya, Ibu Miatun juga tadi sudah saya jawab ya, terkait pemanfaatan Perpuskita, nanti bisa kami bantu di layanan Perpuskita Care juga. Kemudian Ibu Titin ini juga bertanya tentang perpustakaan digital, juga nanti sudah akan kami bantu oleh tim kami. Kemudian Pak Ateng, Kang Dino nanti mohon materi cara membuat blog ya. Oke, Pak Ateng, nanti kita buatkan sesi khusus ya Kang Dino ya, untuk Ya, insya Allah. Workshop untuk membuat blog gitu ya, nanti untuk bisa kita sampaikan materi tentang blog. Terlebih ini mulai dari awal ya, nanti bisa mulai dari step-stepnya, cara memilih halaman webnya atau halaman blognya, kemudian sampai nanti live mulai dari 1 artikel, 2 artikel, bahkan mungkin nanti kita akan bikinkan grup WA untuk ini ya Bapak Ibu semua yang malam hari ini juga gabung, kita akan bisa bahas lebih lanjut. Kemudian Ibu Umi Septika ini menambah lagi untuk pertanyaannya. Mohon bertanya Kang Dino, apa metode pembelajaran agar anak bisa gemar membaca? Ya. Mungkin sebentar itu kita jawab dulu, Kang Dino silakan. Ya, gemar membaca ya. Anak gemar membaca intinya adalah anak diajak dulu lah sama kita, orang tuanya, kita memberikan contoh gitu ya. Kalau anak gemar membaca ya kitanya juga harus gemar membaca, karena anak itu biasanya meniru orang tua atau gurunya. Ya kadang saya juga suka kembali ke diri kita atau guru gitu ya. Anak di sekolah suruh gerakan literasi sekolah, sementara gurunya jarang juga membaca gitu kan. Maka si anak akan berpikir, ya ngapain gitu kan, saya disuruh baca tapi gurunya juga jarang baca. Nah, salah satu yang terbaik adalah kita memberikan contoh kepada peserta didik kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi ya, selain membaca juga menulis kan. Nah, kalau kita sebagai seorang blogger, tentunya kita jangan takut untuk salah dalam menulis. Maksudnya gini, kalau kita misalnya, aduh Kang Dino, saya mau bikin blog tapi saya tuh takut salah, takut di mana gitu. Udah nanti ketinggalan. Kalau serba takut, nanti apa ya? Kayaknya kita akan tertinggal dengan murid-murid kita. Sementara beberapa tahun yang lalu di sini juga ada nih yang mungkin salah satunya adalah murid saya waktu SMP itu diajarin blog sama saya, dan sampai sekarang mungkin sudah jadi spesialis SEO gitu ya. Nah ini yang tadi share misalnya traveling.co.id, itu salah satu murid saya di SMP-nya diajarin blog sama saya, dan alhamdulillah jadi sekarang dia sudah sedikit sudah pakar lah gitulah di dunia perblogeran. Nah, jadi salah satu hal yang terpenting adalah guru memberikan contoh dulu atau panutan dulu kepada peserta didik kita atau kepada anak-anak kita. Mas Ferry, itu sih yang terutama, yang penting. Baik, semoga terjawab ya Ibu. Nanti kalau misalnya masih ingin bertanya kembali Ibu Umi, silakan nanti bisa
kontak Kang Ditno melalui Instagram atau melalui email ya. Nanti bisa komunikasi lebih lanjut dan nanti bisa berbagi juga. Kemudian tadi yang disampaikan Kang Ditno tadi ada salah satu muridnya ya, traveling.co.id. Nah, ini silakan nanti bisa berkunjung ke sana. Ini blognya membahas tentang wisata Indonesia.